sebelum mulai ngobrol lebih dalam lagi sama Kak Ica, nah kan nanti kan kita bakal ngobrol-ngobrol nih sama Kak Ica ya kan ya. Nah kalau misalnya kalian nih ada bagian yang kayak, wah gila gue relate banget sama apa yang diomongin itu gitu ya kan. Kalian boleh banget kasih emoticon jempolnya ke layar, jadi kita juga tahu kayak, oh ternyata nggak sendiri nih yang ngalamin begini nih gitu. Terus and then tiba-tiba jadi kayak kumpul aja gitu kayak cinggu-cinggu kayak ternyata aku nggak sendiri ngerasain gini gitu ya kan. Boleh banget atau kalian kalau ada feelings atau apapun yang kalian mau komen, feel free to comment. Jadi kita santai aja oke hari ini. Oke, tanpa basa-basi lagi. So, apa yang mau kita bahas hari ini? Iya, thank you Feli for the opening. Iya, kita hari ini punya topik yang menurut aku sih menarik, terus juga agak personal bisa dibilang, atau bisa dibilang juga agak heavy, tapi bisa dibawainnya dengan kita mau santai aja gitu ya kan. Nah, jadi kalau teman-teman ingat beberapa minggu kemarin ini kan aku sempat spreading survei ke teman-teman di BIC gitu, dan hasilnya ternyata memang menunjukkan bahwa teman-teman BIC itu pengen tertariknya gitu untuk membahas soal understanding your inner child, which is great. Sebenarnya itu topik yang menurut aku juga spesial sih, karena berhubungan dengan inner child itu I believe like everybody punya inner child masing-masing gitu ya. Jadi kalau kita masuk langsung topik aja ya, Vel ya. Nah, dan kita mulai Boleh dulu. banget. Kita mulai dulu dengan konsep inner child itu sendiri gitu. Nah, I'm not really sure teman-teman di sini mungkin ada yang pernah dengar nggak sih istilah inner child. Inner child itu memang sebuah terminologi psikologi yang akhir-akhir ini di sosial media itu menjadi sangat happening gitu kan, karena membahas inner child seseorang itu related dengan trauma, related dengan kekerasan dalam rumah tangga misalnya gitu ya, atau juga inner child nggak semuanya buruk, ada juga inner child yang baik gitu, ada yang manis, yang aman dan segala macam gitu. Dan itu menjadi topik yang lumayan aku lihat di sosial media sekarang ini tuh lumayan dibahas gitu, karena orang-orang mulai mempertanyakan gitu, apa sih yang membuat aku behave like this today gitu, apa yang membuat aku memiliki perilaku seperti yang aku punya hari ini gitu ya. Nah, biasanya relatednya adalah ketika ditarik, nah munculnya itu adalah momen waktu dia memasuki usia-usia masih sangat kecil. Makanya kenapa dibilang inner child, karena it happens when someone is still a child gitu ya. Jadi bisa dibilang in short gitu ya, kalau secara sederhananya adalah seseorang di masa kini, di masa dewasanya sekarang gitu, kayak kita semualah di sini udah pada dewasa kan. Nah, tapi sebenarnya di tubuh kita yang dewasa ini sebenarnya terperangkap sesosok anak kecil yang menetap di dalam diri kita, dan itu akan keluar sewaktu-waktu ketika kita ke-trigger atau ketika kita menghadapi masalah atau ketika kita sedang mengambil keputusan. Kita akan mempunyai respon yang sama dengan anak kecil itu. Gitu ya. Jadi misalnya, ini contoh kasus langsung ya, Vel ya. Contoh kasusnya nih, pernah nggak sih kalian kayak ketemu seseorang atau mungkin kalian yang ngalamin sendiri gitu, misalnya kayak disuruh public speaking nih, misalkan suruh baca puisi di depan kelas, atau misalkan disuruh kasih kata sambutan di depan gitu lah ya, atau misalkan disuruh khotbah gitu, misalkan di depan panggung gitu. Nah, terus kamu atau misalkan kamu tahu seseorang yang memiliki kecemasan yang sangat berlebihan, kayak kayaknya enggak deh, public speaking is not for me deh, kayaknya aduh enggak deh, nggak mungkin gitu. Nah, setelah ditarik ulur, oh ternyata dulu waktu kecil dia pernah misalnya kayak disuruh nyanyi di depan kelas, tahu-tahu suaranya sumbang, terus akhirnya diketawain sama satu kelas. Nah, sejak saat itu dia menjadi fear of being on stage gitu. Dia menjadi takut berada di depan orang-orang atau berada di public space
untuk supaya menjadi spotlight. Nah, itu salah satu contohnya gitu ya. Jadi ada trauma di masa kecilnya yang membuat dia memiliki respon yang sama ketika hal yang serupa terjadi di masa dewasanya terjadi lagi gitu. Mungkin nggak disuruh nyanyi lagi gitu, tapi similar thing happens, kayak disuruh berada di depan publik, itu mengingatkan dia terhadap kejadian dia waktu dulu masih SD gitu, nyanyi sumbang di depan orang-orang terus akhirnya diketawain, akhirnya dicaci maki gitu misalkan, dan itu terekam di memorinya dia sehingga kapanpun dia berada di depan publik dia akan mengalami ketakutan yang sama gitu. Nah, itu artinya inner child-nya dia memiliki trauma. Dia mengalami sebuah peristiwa yang dia tidak bisa lupa, dan itu membuat dia memiliki respon yang sama ketika dia mengalaminya dulu gitu ya. Nah, misalnya terus yang kedua, aku kasih contoh lagi. Aku mungkin bisa kasih contoh langsungnya ini kali ya, ke real case di mana aku benar-benar bersama dengan orang ini going through such a process di mana dia memproses traumanya ini tentang masa kecilnya. Jadi salah satu orang ini datang berkonsultasi, dia bilang komplainnya adalah saya merasa saya tuh tidak pernah bisa mempercayai orang yang memuji saya. Orang baik yang, wah kamu cantik ya, aduh kamu baik banget sih, aduh kamu luar biasa banget deh gini-gini. Nah, itu saya mengalami kesulitan untuk mempercayai mereka. Saya respon pertama saya adalah ini orang lagi basa-basi atau ini orang lagi mau sesuatu from me gitu. Dia mau take something from me, that's why they're saying something nice gitu kan. Jadi setiap ada komplimen yang dia terima, respon pertamanya adalah menolak karena dia tidak mau dibohongi. Dia merasa itu semua kebohongan. Nah, setelah proses beberapa session, 1-2 kali, nah akhirnya kita sampai di satu titik di mana dia bisa membuka satu momen di dalam hidupnya di mana dia saat itu mungkin seumur SD kali ya, SD kelas 6 atau SMP kelas 1, saat itu papahnya berselingkuh, akhirnya nikah lagi sama seorang wanita. Nah, wanita ini yang menjadi ibu tirinya ini selalu memuji dia di depan papahnya. So, aduh anak kamu ini manis banget, anak kamu ini pintar banget gitu. Tapi begitu papanya nggak ada, she abuse her gitu. Dia melakukan kekerasan, dia pukul, dia toyor, dia kata-katain secara verbal. Jadi di image-nya dia, setiap orang yang memuji dia itu sebenarnya dia sedang berbohong. Gitu. Jadi sampai dia dari momen dia kecil itu sampai dia besar, dia menganggap semua orang yang memuji dia itu sama seperti ibu tirinya. Sehingga dia sulit untuk mempercayai orang, untuk menganggap bahwa sebuah pujian atau komplimen ini tulus. Gitu. Jadi ada inner child yang terluka ketika dia waktu masih kelas 6 SD. Waktu kita lagi membahas itu, dia tidak bisa menjelaskan secara detail apa aja yang dikatain sih, anak tanya gitu, apa aja yang dikatain, apa aja yang kamu dengar. Dia tidak bisa remember with details, tapi dia bisa mendeskripsikan perasaannya dia dengan sangat detail. Bahwa saya sangat sakit hati. Bahkan ketika ibu tirinya sudah meninggal, itu dia masih keep itu masih di dalam hatinya sampai hari itu. Maksudnya sampai hari kita melakukan sesi itu ya. Jadi nggak bisa dijadikan sebuah hal yang main-main gitu. Ketika seorang anak kecil terluka, itu nggak bisa kita kayak nganggap anak kecil mah nggak paham apa-apa. No, they remember. Dia remember. Yang namanya trauma, pikiran kita bisa lupa, memori kita bisa absurd, tapi the body remembers. Tubuh kita akan mengingat. Jadi begitu ada ancaman yang terlihat similar, ancaman yang terlihat samar-samar mirip, dia akan memiliki reaksi yang sama. Ketakutan, kecemasan, jaga jarak, dan segala macam. Gitu. Wow, nah, banyak. Oke, Kak. Ya, seperti itu. Ya, oke, Sam. Oke, sorry Kak Ica, aku tahan bentar karena kayaknya banyak banget ya informasinya tiba-tiba yang udah di-sharing sama Kak Ica. Mungkin kalau aku boleh tarik sedikit nih ke awal-awal tadi, kan Kak Ica sempat bilang kalau inner child itu tuh ngebahas tentang tanda kutip peristiwa yang kita alami di masa kecil gitu ya kan ya.
Ada nggak sih kayak range spesifiknya kira-kira tuh masa kecil sampai umur berapa ya gitu Kak Ica? Apakah sampai remaja kah? Atau sebenarnya yang penting asal itu udah berlalu itu jadi inner child kita gitu misalnya gitu. Okay, that's a good question. Ya, sebenarnya childnya kita ikutin ini aja sih, umur officialnya seorang anak sih, kayak dari umur 1 tahun sampai umur let's say 16-17 tahun itu masih dipanggil seorang anak gitu kan, karena mereka belum dianggap dewasa. Jadi ya gitu, jadi momen-momen itulah yang Remaja mempengaruhi. gitu kali juga ya. Kenapa? Sorry, Vel? Ya, remaja benar. Oke, oke. Oke. Ya, remaja Halo? juga. Oke. Iya, begitu. Sorry. Ya internetku. Maaf ya. Oke, oke. Nah, terus tadi kan Kak Ica ngebahas lagi soal keterkaitan inner child dengan trauma ya Kak Ica ya. Menurutku menarik banget sih gitu, karena lagi kemarin aku juga baca-baca tentang inner child kan, mumpung Kak Ica mau ngebawain topik ini, terus aku juga jadi gak bisa ngebedain gitu loh, kayak jadi ini bedanya sama trauma apa ya? Kok aku merasa ini kayak 11-12 gitu ya kan? Kalau mungkin kalau boleh Kak Ica jelasin lebih spesifik lagi, boleh nggak ya kira-kira kayak apa sih yang ngebedain ini? Atau jangan-jangan malah sebenarnya sama aja gitu, kayak terikat satu sama lain gitu. Oh iya, enggak sih. Jadi sebenarnya inner child itu bukan sebuah ini ya, bukan sebuah apa namanya fixed template gitu loh. Jadi inner child itu semua orang punya inner child, tapi inner child tiap orang itu berbeda-beda tergantung dari peristiwa yang dialami kan. Nah, kalau seseorang anak mengalami apa namanya ada di keluarga yang tidak aman, keluarga yang penuh konflik dan segala macam, itu mempengaruhi inner child-nya sehingga dia menjadi anak dengan inner child yang terluka. Nah, kalau ada seorang anak yang keluarganya bahagia, semuanya aman, semuanya baik, sehingga sampai dewasa dia terus pede, confidence, secure with themselves, berarti dia punya inner child yang baik. Gitu. Jadi inner child itu bukan berarti buruk. Jadi inner child ada yang baik, ada yang inner child yang broken, yang apa namanya terluka, tapi ada juga inner child yang oke gitu loh. Nah, trauma adalah salah satu alasan kenapa ada inner child yang terluka. Begitu. Jadi trauma sebenarnya hanya penyebab. Salah satu. Kalau gitu kalau gitu inner child juga jadi agak-agak mirip sama karakter gitu kali ya Kak Ica ya. Jadi kayak atau jangan-jangan sebenarnya inner child itulah yang ngebentuk suatu karakter seseorang gitu malah. Nah, ya, that's right. Itu itunya apa runtutannya gitu. Jadi yang terjadi di masa kecilnya, di masa usia kecilnya itu yang akhirnya mempengaruhi. Makanya tadi di awal aku sempat mention sedikit bahwa ketika kita di usia dewasa ini ada sosok anak kecil yang ada di dalam diri kita gitu. Sosok anak kecilnya itu yang tidak ikut tumbuh dewasa bersama dengan kita gitu. Oke, oke. Kalau gitu kira-kira dampak dari inner child ini ada nggak ya Kak Ica? Maksudnya kan tadi kan Kak Ica juga sempat nyinggung kalau inner child ini tuh ada ngomongin soal maksudnya sisi negatifnya gitu ya kan. Kira-kira kalau ada apa gitu Kak Ica? Boleh di-share tidak? Oke, jadi berarti kita sekarang sudah fokuskan ke inner child yang memang sudah wounded ya. Wounded Ya, artinya memang sudah broken gitu ya. Jadi yang inner child yang safe, oke, aman, yaudah gitu ya. Jadi anaknya biasanya akan bertumbuh dengan menjadi anak yang menjadi dewasa yang confidence, yang feel secure, yang apa namanya strong dan segala macam gitu. Nah, anak yang dengan inner child yang terluka, ini yang akan kita bahas sekarang. Anak kecil yang mengalami momen-momen yang menyakitkan atau yang melukai, yang membekas, sangat membekas di hidup seorang anak kecil, dia akan dia akan tumbuh menjadi seorang dewasa yang banyak dampaknya, banyak. Yang tadi aku sempat mention, dia akan menjadi seorang yang tidak percaya diri,
dia akan mempunyai trust issue gitu. Jadi sulit percaya gitu sama orang. Ketika ada orang berbuat baik, dia akan bertanya, "Duh, jangan-jangan dia cuma mau ngerjain gua, atau jangan-jangan dia ngomong cinta cuman bohong, dia ngomong cinta kayaknya cuman buat want something from me," gitu kan. Punya trust issue. Terus juga ada lagi merasa cemas, kecemasan yang berlebihan terhadap sesuatu yang baru gitu. Jadi mungkin dulu inner child-nya waktu dia kecilnya, dia mungkin ada di posisi atau ada di situasi, misalkan ya, keluarganya selalu bertengkar, selalu berantem, mama papahnya selalu berantem, dan dia lihat itu semua, sehingga ketika dia lihat keluarganya berantem, dia akan merasa cemas, ya kan? Merasa cemas. Nah, meskipun orang tuanya ini sudah nggak berantem, tapi dia akan terus menyimpan rasa cemasnya ini ketika siapapun yang dia lihat itu lagi berantem atau lagi argumen atau apa, dia akan langsung merasa cemas. Nah, biasanya dia akan menjadi orang yang akan menghindari konflik, yang kayaknya nggak enakan, kayak ya udahlah, saya iyain aja, ya udahlah, gue ngalah aja. Yang penting gue nggak ngeliat konflik, karena ngelihat konflik akan mengingatkan dia terhadap pertengkaran yang dulu dia pernah lihat waktu kecil, gitu. Nah, terus ada lagi memiliki sifat yang perfeksionis atau sifat di mana dia mau segala sesuatunya sempurna. Nah, itu mungkin berasal dari, misalkan ya, ini lagi-lagi misalkan, nggak bisa one for all, tapi misalkan dia tumbuh bersama dengan orang tua yang menginginkan dia mempunyai prestasi yang tinggi, yang maunya semua baik-baik aja, dia harus menjadi anak yang baik, anak yang pintar. Nah, itu waktu kecilnya dia tertekan, sehingga pas sudah dewasanya, dia akan menjadi pribadi, menjadi dewasa yang takut gagal, yang nggak bisa terima kritikan, yang kayaknya sekali menunjukkan kelemahan, dia langsung segalanya kayak berakhir gitu ya. Kayak setiap ada kegagalan atau misalkan kesalahan, dia langsung menyalahkan dirinya dan segala macam. Nah gitu, itu contoh-contoh aja sih dampak dari seorang anak yang memiliki inner child yang terluka. Gitu. Berarti kalau misalnya aku boleh ambil konklusi secara general, jatuhnya dia bikin karakter yang lebih cenderung negatif sih ya, berarti ya Kak Ica ya jatuhnya. Mungkin aku ini kali ya, supaya lebih safe, mungkin bukan positif negatif kali ya. Kalau positif negatif itu kan kita harus melihat secara konteks yang besar. Tapi mungkin yang bisa aku lihat, mereka memiliki perilaku yang sehat dan tidak sehat. Gitu. Jadi healthy behavior and unhealthy behavior. Benar-benar pengaruh banget ya sebenarnya, apalagi kalau keluarga ya Kak Ica ya, dengan inner child ini. Betul. Oh, ini pas banget nih, tiba-tiba ada yang nanya, by the way, kalau misalnya kalian mau nanya, boleh banget ya nanyanya ke Ko Kevin atau ke Menti yang bakal di-share di link, mungkin dibantu sama Ko Kevin nanti di chat, jadi kalian boleh nanya ke situ, atau ya kalau mau nanya langsung juga gak apa-apa, feel free aja ya. Ini ada yang nanya nih, kebetulan Kak Ica, boleh gak ya aku nanyain ini sebentar? Jadi ada yang nulis nih, kan tadi katanya kalau orang tua sering bertengkar, bakal menghindari konflik, tapi bukankah menghindari konflik itu suatu kepribadian yang bagus, bukan negatif? Oke, that's a good point. Menurut aku, dilihat dulu sebenarnya ya, menghindari konflik di sini bisa menjadi unhealthy ketika kita membuat konflik itu sebagai sebuah ancaman sehingga tidak ada pertumbuhan. Kadang konflik itu perlu dilewati untuk supaya seseorang growing, kan? Nah, tapi ada pribadi-pribadi orang yang menghindari konflik itu bukan supaya damai, supaya semuanya baik-baik aja, tapi karena dia takut. Tapi karena dia cemas, karena dia punya pengalaman yang gak enak dan segala macam. Jadi kita bisa lihat bahwa sebenarnya untuk menilai apakah konflik ini sebenarnya worth it atau enggak, bisa dilihat apakah ada grow di balik itu. Gitu. Kalau misalkan misalnya nih, kayak biasanya ini akan keluar dari di dewasanya, nanti akan keluar ketika dia berhubungan dengan banyak orang, dengan social life-nya. Entah pertemanan, entah pacaran, itu biasanya keluar tuh dampak-dampak inner child zaman dulunya. Nah, misalnya nih sama pacar gitu kan. Pacarnya misalnya kayak udah jelas manipulatif, toksik, dan kasar,
Tapi dia menghindari konflik nih. Saya nggak mau konflik. Ya udah saya iyain aja semua. Dia mau bohong ya udah saya percaya. Dia mau kasar ya udahlah, ini mungkin the way he love me apa segala macam. Itu yang dimaksud dengan avoiding conflict. Artinya konfliknya tidak diselesaikan tapi dihindari. Padahal konflik itu tidak selamanya mendatangkan keburukan gitu. Tapi konflik yang diselesaikan akan mendatangkan pertumbuhan. Seperti itu. Konflik yang nggak diselesain malah jadi cabangnya kemana-mana ya Kak Ica ya. Wow. Tapi kalau misalnya kayak inner child gini ya Kak Ica, maksudnya kan itu mungkin dampak secara lebih nyerang mungkin secara ke mentally gitu kali ya Kak Ica ya. Tapi kan kayak dulu Kak Ica juga pernah sharing, biasa mentally and physically itu satu gitu ya kan. Kayak kalau misalnya mental gak healthy, ya berarti your body is not healthy juga gitu. Kira-kira ada nggak ya mungkin kayak respon negatif yang kita secara physically bisa kayak kasih respon gitu loh, kayak subconsciously. Misalnya kayak dulu pernah ada kejadian buruk apa gitu, jadinya dia berperilaku seperti itu gitu loh misalnya. Kayak tercerminkan gitu misalnya. Mungkin nggak ya kira-kira gitu? Iya. Iya, oke. Jadi emang untuk spesifik berarti aku langsung ngomongnya trauma ya, karena yang tadi aku bilang bahwa ini tubuh kita yang mengingat traumanya. Jadi kalau berbicara soal trauma, kadang ya, misalkan ini contoh yang berasal dari kisah nyata gitu. Misalnya ada seorang yang menjadi korban kekerasan ayahnya, misalnya ya, bapaknya mukul. Misalkan bapaknya waktu mukul dia pakai parfum Axe. Axe tuh yang tahu nggak yang di sana parfum Apa tuh Axe? Kak Ica? Ada nama parfum laki ya, parfum laki. Nah, dia waktu bapaknya mukul dia pakai parfum Axe, itu dia ingat, dia remember itu. Wah, kenapa sih? Ya, jadi dia ingat baunya. Baunya ini bau Axe. 10 tahun berlalu, misalkan dia ada di jalan, tiba-tiba ada orang pakai parfum Axe, tiba-tiba badannya gemeter. Itu terasa seperti traumanya terjadi lagi. Gitu. Jadi balik lagi tadi aku bilang bahwa bukan hanya pikiran kita yang mengingat, tapi tubuh kita. Kadang kita bingung, kenapa nih kok gue gelisah ya? Kenapa ya gue gemeter? Mungkin ada sebuah trauma yang tidak kita sadari, tapi sebenarnya tubuh kita mengingatnya. Gitu. Jadi beneran sampai anak ini tuh waktu itu sampai dibilang dia tuh bener-bener langsung gemetar bahkan sampai pingsan karena itu langsung terasa seolah-olah bapaknya ada di situ. Gitu. Jadi itu sedahsyat itu sebenarnya dampak dari sebuah trauma. Apalagi abuse ya, terutama gitu. Abuse itu susah banget dilupakan. Ya sebuah trauma sih. Iya sih, bener. Kalau gitu Kak Ica, kira-kira apa sih yang menyebabin seseorang, khususnya mungkin inner child ya, kayak terluka gitu loh? Oke. Penyebab-penyebab lah ya bisa dibilang kenapa bisa seorang itu memiliki inner child yang terluka. Tadi yang sudah aku mention itu kekerasan, abuse, baik secara verbal ataupun secara fisik. Bahkan verbal aja itu udah cukup bisa membuat seorang anak tuh terluka parah. Maksudnya kadang kadang-kadang orang tua bisa keluar begitu aja omongan-omongan yang kurang berkenan, bisa lupa, tapi anaknya tuh akan terus ingat sampai seumur hidupnya. Gitu. Misalkan dasar kamu anak nggak guna gitu ya, mungkin mamanya besoknya udah lupa gitu, tapi anak itu akan terus membawa identitasnya sebagai anak yang nggak berguna gitu. Jadi abuse verbally and physically itu sangat berperan besar dalam inner child yang terluka. Itu yang pertama. Yang kedua, kehilangan orang tua, kehilangan the main caretaker. Nggak hanya harus orang tua sih, main caretaker, entah itu mungkin orang tua angkat atau kakek nenek, paman bibi yang memang merawat secara dominan gitu masa kecilnya ya, tiba-tiba hilang, bisa melalui kematian atau mungkin perceraian orang tua atau orang tua yang berpisah, misalnya kayak LDR atau segala macam,
more or less itu pasti akan berpengaruh ke mental seorang anak gitu. Yang ketiga, bully. Jadi mungkin ada yang menganggap bahwa orang tua saya baik-baik aja di rumah gitu, nggak pernah nampar, nggak pernah mukul, semuanya oke-oke aja, baik-baik aja, diem-diem aja gitu. Tapi terus dia dibully di sekolahnya. Nah sayangnya dia dibully di sekolah, tapi di rumah dia tidak menemukan orang tua yang memberinya rasa aman, itu pun sebenarnya juga mempengaruhi inner child-nya. Jadi trauma itu bisa dibilang ya, bukan hanya tentang peristiwa yang terjadi di kamu, terjadi di kita, tapi juga trauma bisa terjadi tentang sesuatu yang tidak terjadi di dalam hidup kita, meskipun itu seharusnya terjadi. In short, artinya trauma ya mungkin peristiwa yang terjadi, oke, trauma ya. Tapi ada beberapa aspek dalam hidup yang harusnya terjadi, tapi itu tidak terjadi, itu pun bisa bikin kita trauma. Contohnya, ketika dibully di sekolah, ketika dia disiksa misalnya sama teman-temannya di sekolah, harusnya nyampe rumah, dia akan mendengarkan kalimat dari orang tuanya, "You are safe with us." Nanti mama yang akan lapor ke sekolah, nanti mama yang akan panggil orang tuanya, gitu. Dia akan experience safety itu dari orang tuanya. Nah, tapi gimana kalau someone is doing something bad to me? Orang ini melecehkan aku, orang ini membuli aku, tapi terus orang tuanya kayak, oh ya udah ntar juga lupa. Ada kamu aja kali cuman sensitif, ada kamu doang kali yang cuman baper dan segala macam. Respon dari orang tua yang sama sekali tidak memberi sebuah security, tidak memberi sebuah validasi, tidak memberikan rasa aman terhadap anak, itu juga bisa menimbulkan trauma. Karena dia tidak dapat sesuatu yang harusnya dia dapat. Gitu. Jadi kalau orang tua menganggap bahwa, oh saya nggak berantem kok sama suami, oh saya ngasih makan anak 3 kali sehari, ngasih uang jajan, dan segala macam, tapi kehadiran yang nggak ada, sebenarnya itu sama aja dengan abuse gitu loh. Sama dampaknya gitu, sama menyakitkannya gitu kan. Nah, terus yang selanjutnya environment yang berubah. Ini juga berpengaruh ketika misalkan seseorang udah senang banget nih, si anak ini udah senang banget di sekolahnya gitu ya. Nah, tapi dia tiba-tiba harus pindah. Dia harus pindah sekolah, mungkin karena ada problem, dipaksa pindah, terus atau nggak pindah negara gitu ya. Makanya jadi dulu waktu aku sekolah di Korea itu, aku punya beberapa teman yang punya pengalaman itu setiap 2 tahun, setiap 3 tahun dia harus pindah-pindah negara karena papahnya, ibunya tuh misionaris. Gitu. Jadi harus pindah dari satu negara ke negara lain. Nah, itu anaknya kadang punya krisis juga gitu. Jadi kadang dia bisa bertanya gitu, inner child yang terlukanya dia akan bilang, sebenarnya where do I belong ya? Gitu. Di mana sih negara yang benar-benar menjadi milikku gitu. Karena setiap mau nyaman harus pindah. Setiap mau berteman sama seseorang udah mulai dekat harus pindah. Jadi dia mengalami krisis. Gitu. Itu juga bisa menjadi salah satu yang menyebabkan inner child seorang anak itu menjadi terluka. Gitu. Wah, kok kayaknya dari tadi dengerin soal penyebab inner child itu terluka, mostly dari eksternal ya justru ya Kak Ica ya kayaknya. Yang membentuk inner child ini. Ya, eksternal tapi biasanya yang terdekat. Dari yang Oke. Kalau gitu, kan inner child itu kan kayak tadi sesuai yang Kak Ica udah share itu kayak anak kecil di dalam diri kita gitu ya kan ya Kak Ica. Gimana ya cara kita mencari anak kecil di dalam diri kita ini? Mungkin Kak Ica boleh share tips and tricks-nya. Jadi, how can I find my inner child? Gitu kali ya. Jadi, bagaimana bukan si anak kecil itu? Sebenarnya anak kecil itu umur berapa gitu? Sebenarnya yang stuck itu di mana gitu ya? Ada beberapa cara yang mungkin biasanya kita bisa langsung praktekkan gitu ya. Oke, gini deh. Oke, aku akan keluarin satu-satu dulu. Semoga bisa bisa mudah dicerna. Pokoknya gini, dalam proses mencari inner child itu kita harus punya waktu khusus.
Nggak bisa kalau lagi di bus, kalau lagi di kereta gitu, lagi desek-desekan sama orang, terus kita tanya, where are you inner child? Agak susah. Gitu ya. Jadi kita harus punya momen khusus di mana kita bisa memberikan diri kita untuk mendengarkan si anak kecil. Jadi intinya gini, anak kecil itu kan terperangkap ya di dalam diri kita. Artinya si anak kecil itu sebenarnya dipaksa diam. Udah lo diem, nggak usah ngomongin ini, nggak usah merasakan ini, udah nggak usah meributkan hal ini. Itu anak kecil itu suruh diem, gitu kan? Basically secara generalnya gitulah soal inner child gitu, soal sosok anak kecil ini. Jadi yang perlu kita lakukan memang kita harus sit down and give the time for us to listen to the child that is inside us. Jadi kita duduk tenang, bisa dibantu dengan lagu-lagu worship. Wah, kalau tambah lagu worship kayaknya mungkin tambah wah meraung-raung kali gitu ya. Maksudnya ini berdasarkan pengalamanku. When I have to deal with the child, kita butuh kekuatan dari Tuhan. Because it's not easy. I'm telling you ya, karena sometimes the inner child is something that you don't want to see. Kadang itu adalah inner child yang kadang kita tolak untuk sadari. Kayak, enggak lah, gue udah umur segini, harusnya gue nggak merasakan gini lagi lah. Enggak lah, kan gue udah dewasa. Enggak lah, kan gue harusnya lebih bijak gitu. Sehingga anak kecil itu lagi-lagi dipaksa diam. Padahal dia sedang di sana, terperangkap. Jadi duduk, aku dengarkan lagu dulu pernah ya, maksudnya ini aku share from my own experience, duduk, diam, membuka diri itu adalah the key. Bahwa izinkan memories itu datang. Kadang kita menolak untuk mengingat, karena itu terlalu menyakitkan, terlalu buruk, atau terlalu tidak menyenangkan, sehingga kita kubur rapat-rapat. Padahal sebenarnya anak kecil itu sedang membawa memories itu. Anak kecil itu yang membawa itu di shoulder-nya, itu di dalam beban hidupnya itu ya, itulah yang membawa kenangan itu. Jadi kita izinkan diri kita untuk mengingat. Saat itu doa aku sama Tuhan ya, di saat proses ini, God please bring me back to the moment where I hurt the most. Aku nggak sadar saat itu. Tuhan bawa aku lagi ke momen di mana aku paling sakit. And we will start from there. Kita mulai dari yang paling sakit dulu ya Tuhan. Gitu. Dan itu for the whole time aku nggak pernah sadar. Kalau tapi gitu, ketika kalau gitu gimana sih kok Kak Ica bisa tahu kayak, atau bisa kayak kok Kak Ica bisa gitu loh, kayak tiba-tiba kayak aduh aku mau deh coba redungin what I heard the most gitu di waktu itu gitu loh. Kayak apakah ada sesuatu yang nge-trigger Kak Ica untuk pengen recall itu lagi kah gitu, atau gimana gitu kan? Ya, betul. Karena aku mulai menyadari bahwa banyak sekali perilaku-perilakuku yang mulai tidak sehat. Kayak selalu mau semuanya perfect gitu. Jadi kayak ketahuan lemah itu sangat menakutkan buat aku dulu gitu. Jadi maunya semuanya in order, semuanya organized, semuanya happen in my plan gitu. Nah begitu enggak langsung terguncang gitu kan, langsung this is not alright gitu. Terus unhealthy behavior yang selanjutnya, nggak enakan sama orang gitu, apalagi kalau udah deket gitu ya. Jadi dia mau ngomong apa ya udah. Terus kalau mau ketemu sama orang baru tuh rasanya kayak enggak, they won't like me gitu-gitu, kayak selalu ada ketakutan tersendiri gitu untuk ketemu sama orang baru gitu loh. Jadi sebenarnya kenapa aku bisa sampai at some point gitu, karena memang aku sudah melihat bahwa ada banyak perilakuku yang nggak sehat gitu loh, ya kan? Udah mulai mengganggu nih gitu. Harusnya aku bisa berfungsi lebih baik kalau tidak perlu melakukan unhealthy behavior yang begini gitu. Jadi aku mulai nggak enak dengan with myself, nggak comfortable gitu. Berarti perlu juga self reflection gitu ya Kak Ica ya? Right, that's true. Self-reflection, self-awareness is the key. Kadang udah tahu nggak sehat, udah tahu nggak nyaman, didiemin, ya udahlah, yang penting jalanin hidup, yang penting kerja keras, yang penting ngelakuin tugas. Padahal sebenarnya ada yang terbengkalai di situ. Gitu. Oke.
Bisa aku lanjutkan? Boleh, maaf Kak Ica. Nah, it's okay. Jadi biar nggak bingung dan nggak biar kejauhan bingungnya ya. Udah gitu, jadi membuka diri. Eh, Baru setelah itu biasanya aku memang suka menulis dan journaling itu biasanya memang is a good therapy for everyone. Journaling is the best way to understand yourself better. Jadi menulis itu tidak harus di atas kertas dengan bolpen, bisa dengan handphone. Jadi apa yang teringat, apa yang dipikirkan, apa yang dirasain itu ditulis. Nah, eh, kita menuliskan pengalaman dan perasaan dari sudut pandang sebagai anak-anak gitu. Jadi waktu momen aku mencari tahu itu ya, maksudnya apa sih yang bikin nggak enak begini gitu. Jadi let's start from the stage where I heard the most. Itu nggak langsung tiba-tiba pewahyuan gitu datang, misalkan suara dari surga, oh kamu dulu tuh terlupanya di sini gitu. Enggak, itu tetap proses mengenal diri, proses membuka layer-layer. Karena di dalam diri kita tuh ada banyak layer-layer yang tersusun rapih gitu. Karena kita yang menutupnya, kayak menguburnya gitu loh. Udahlah nggak usah diingat, udahlah nggak usah dibahas, udahlah biarkan berlalu, udah biarlah move on. Makanya kenapa ada banyak layer. Nah, sehingga kita harus sabar membuka layernya satu-satu. It's not easy, it's complicated. Nggak ada manusia yang sederhana. That's why we are special. Karena kita kompleks gitu. Jadi Berasa kayak bawang nih Kak Ica dibuka satu-satu. kenapa? Kenapa, Vel? Berasa kayak bawang ya dibuka satu-satu gitu. Iya benar. Dan setiap bawangnya dibuka kan biasa netes tuh ya kan kitanya. Nah, persis itu. Kalau layer dibuka udah netes. Layer dibuka netes gitu. Makin dibuka makin netes lagi. Tapi kan after all setelah bawangnya terbuka kita bisa bikin nasi goreng. Ya amin. Artinya yang sudah Waduh, kita buka itu mantap. akan berkembang gitu loh. Gitu. Jadi yang penting kitanya juga ready sih. Ready. Makanya aku bilang tadi kita harus menyiapkan diri gitu untuk bisa mengenal diri kita. Karena bukannya kita nggak mengenal, tapi kita nggak siap untuk menghadapi apa yang real dari diri kita. Nah, oleh karena itu mungkin sekarang aku mau ngajak semua teman-teman BIC untuk langsung praktek, gitu ya, untuk Wah, ngapain menuliskan. nih Kak Ica? Kita langsung praktek aja dengan mencoba menuliskan pengalaman, perasaan yang paling membekas, yang masih kita ingat sampai sekarang. Karena ini bakal anonymous, jadi tidak perlu khawatir bahwa oh ini pasti ini atau we are trying to find out gitu, enggak sama sekali gitu. Siapa nih yang punya cerita ini, siapa yang punya cerita, enggak. Kita hanya mau menyediakan sebuah sarana di mana teman-teman bisa sharing gitu ya. Nah, di sini aku mau melakukan aktivitas sederhana ini di mana kita akan sama-sama mencoba bertanya ke dalam si anak kecil yang ada di dalam kita. Bahwa hey anak kecil, hey Juliska kecil, hey Fanny kecil, hey Kevin kecil, Tata kecil, apa sih yang bikin dulu kamu kayaknya berat banget, signifikan banget perasaannya. Yuk kita bahas gitu. Nah, sekarang kita semua ke menti.com. Ini ada QR-nya yang bisa langsung di-scan atau bisa ke web browser untuk pencet menti.com dan masukin passwordnya ini. Nah, coba di situ teman-teman kita coba latihan. Nggak harus perfect, nggak harus tulisan pujangga atau apa. Kita tulis sesederhana mungkin, se-relatable mungkin, dan seotentik mungkin. Kita izinkan si anak kecil itu sharing sesuatu yang dia masih ingat sampai sekarang. Oke, kita coba sharing. Apa sih peristiwa, momen, kenangan di masa aku masih kecil yang masih aku ingat sampai sekarang. Mungkin sekalian break kali ya, Vel? Ya, boleh banget Kak Ica. Nanti mungkin sambil break bisa baca-baca ceritanya teman-teman juga gitu ya kan. Bisa sembari-sembari. Oh, ternyata ada juga ya yang ngalamin gini gitu. Kalau gitu
Oke, kalau gitu Boleh kita break sebentar sambil nunggu yang mau. Yap, kita ada tamu spesial nih. Jadi enjoy your time, enjoy your rest. Jangan lupa juga ya guys, komen di Menti ya. Atau ini scan barcode yang tersedia. Yap, selamat beristirahat. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Kau Bapakku yang baik, Engkau sungguh baik. Sebab kau Bapakku yang baik, Engkau sungguh baik. Sekarang kita nyanyikan lagi ya, Kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata,
Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik, sebab kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik, sebab kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik. Wah, gila. Udah lama gak dengar Koedu yang lain ya. Aneh banget rasanya. Tetap keren ya pastinya. Tapi ya gimana gitu. Apakah ini nerd chocolate? Enggak lah. Gak ada kaitannya sama sekali guys. Bercanda doang. Eh, nah tadi kan bahas nih. Apa itu inner child, dampak inner child itu apa penyebabnya, gimana cara nemuinnya gitu ya kan. Terus tadi Kak Ica juga sempat ngajak kita ya untuk ngisi cerita-cerita tentang masalah kita yang berkaitan sama inner child lewat menti ya kan. Gimana ya Kak Ica itu banyak gak ya yang ngisi? Yang sedikit ya, sebentar. Ya, take your time. Buat teman-teman berkenan. Oke, kita baca ini aja. Jadi aku tadi bacanya juga I wish I can help everyone. Ya, karena I'm sure it's not easy. Dan kalau sampai dibahas bisa membekas sampai sekarang, that means saat itu kalian benar-benar terluka, kalian benar-benar kecewa, kalian benar-benar marah gitu ya. Jadi ada yang bercerita soal penolakan, ada yang bercerita soal ekspektasi dari papa, karena harus menjadi pengganti sosok mama. Padahal saat itu masih anak-anak gitu, tapi dipaksa dewasa. Suka berantem papa mama, selalu dibanding-bandingin sama sibling. Aduh, itu nggak enak. Terus tertinggal di antara teman-teman dekat waktu SMP. Waktu sekolah pernah hampir dikeluarkan dari sekolah. Ketahuan guru, berantem sama teman-teman. Padahal seseorang pernah melecehkan saya, sehingga sekarang saya benci sekali disentuh orang itu. Physical abuse, verbal abuse, orang tua yang selalu nuntut, merasa harus selalu dilihat perfect. Orang tua berantem, saling menyalahkan, dan hampir bercerai. Betrayed by my very close friend. Direndahin. Korban bullying. Oke. Ya, papa yang not being nice. Oke, thank you so much semuanya yang udah sharing. Ya pasti nggak nyaman untuk menuliskan itu kembali karena artinya harus diingat lagi. So I really appreciate everyone yang udah sharing tadi gitu ya. Ya pasti akan berdampak sampai sekarang, makanya bisa sampai diingat gitu ya. Dan ya itu pasti berat, dan aku berharap semoga teman-teman yang sudah aware gitu dengan inner child yang memang tidak baik-baik aja,
berkenan dan mengizinkan dirinya untuk merasakan lagi dan untuk mencari pemulihan dan supaya bisa benar-benar lepas dari ikatan masa lalu itu gitu. Karena trauma yang terus diingat atau sebuah luka yang masih teringat jelas gitu ya, itu kan sebenarnya kayak chain gitu ya, kayak sesuatu yang memenjarakan kita. Gitu. Jadi itu pasti berat karena harus dibawa-bawa terus setiap hari gitu kan sampai sedewasa ini kita. Gitu. Ternyata yang terjadi dulu waktu kecil itu masih kita bawa-bawa sampai sekarang dan itu pasti berat. Jadi ya nanti abis ini kita akan bahas bagaimana caranya supaya kita bisa berdamai dengan realita, berdamai dengan si anak kecil yang sedang terluka itu yang ada di dalam kita gitu ya. Tapi nanti ya Vel, mungkin sekarang kita lanjutin, selanjutnya kita bahas apa? Oh, aku baru aja menyinggung tentang itu, tapi Kak Ica udah mention. Aku tadi baru aja mau nanya, kan tadi Kak Ica bilang di awal-awal ya, kalau cara kita untuk menemukan inner child kita itu yang paling pertama itu adalah kita harus be ready gitu with ourselves gitu. Siap dulu untuk mau terbuka gitu ya kan. Nah, tapi cara deal-nya itu tadi aku pikir apa jangan-jangan misalnya aku ini contoh doang, contoh kasus doang, aku misalnya kena sexually abuse. Kan nggak mungkin maksudnya aku tadi mikir apa jangan-jangan aku harus sampai kayak ketemu lagi sama orang yang dulu sexually abuse aku and then kayak nuntut dia harus minta maaf sama aku gitu misalnya baru aku bisa selesai gitu misalnya atau yang dulu orang pernah ngebully aku harus ketemu dia dulu and then ya atau apapun lah itu dan lain sebagainya gitu kan. Tapi kan kadang ada beberapa case di mana itu juga nggak mungkin gitu ya kan. Misalnya karena jarak kah atau mungkin worst case-nya orang itu misalnya udah dipanggil Tuhan gitu misalnya kan. Jadi nggak bisa minta permintaan maaf itu dan lain sebagainya. Jadi ya mungkin Kak Ica bisa tell us a little bit more about how we deal with how we make peace lebih tepat ya dengan our inner child kali ya. Iya benar tuh. Apakah kita harus konfrontasi si pelaku utama, gitu ya, istilahnya. I'm not saying like literally pelaku, cuman apakah kita harus konfrontasi dengan orang yang menyebabkan luka itu untuk supaya kita sembuh? Jawabanku ya dan tidak. Karena balik lagi setiap orang punya personal way-nya untuk bisa sembuh. Tapi menurut aku yang namanya healing itu berhubungan dengan kita dan diri kita dan Tuhan. Jadi dengan atau tanpa permintaan maaf dari si pelaku, kurasa kita tetap punya pengharapan untuk bisa pulih. Karena kalau misalnya nih contoh tadi yang aku pernah sebut di awal, seorang ibu-ibu ini, jadi yang tadi aku cerita soal komplimen itu adalah seorang ibu umur 60 atau 61 tahun. Bayangkan ya, jadi dia itu menggiling sama ibu tirinya itu waktu dia kelas 6 SD, tapi dia simpan lukanya sampai dia umur 61 tahun. Ibu 61 tahun ini masih sangat kepahitan sama ibu tirinya. Terus apakah ibu tirinya bisa dimintain maaf? Ya enggak, karena ibu tirinya udah nggak ada di dunia, gitu kan, udah meninggal. Gitu. Saya sempat nanya sih, apakah untuk kamu bisa pulih, kamu harus mendengar permintaan maaf dari ibu tiri, gitu kan? Ya seharusnya sih iya, tapi ya gimana dia udah meninggal, gitu kan? Tapi ternyata di dalam proses counseling itu tersendiri, akhirnya kita menemukan cara bahwa memang untuk bisa dealing sama our inner child, our wounded inner child kita yang terluka itu dibutuhkan hanya kita dan willingness-nya kita dan anugerah Tuhan, gitu ya. Jadi tetap ada usaha kita, tapi yang memfondasi segala sesuatunya tetap adalah anugerah Tuhan. Karena setiap proses yang harus kita lalui ketika kita harus berdamai dengan si anak kecil yang terluka itu, kita butuh banyak sekali, besar sekali anugerah Tuhan untuk kita bisa survive gitu, untuk bisa endure the pain. Karena pain itu kayak expose gitu, luka itu tuh harus burst out gitu untuk supaya tahu akar lukanya tuh di mana gitu kan. Artinya kan harus dicabut akarnya dan ketika dicabut itu berarti harus berdarah-darah istilahnya gitu kan. Dan anugerah Tuhan yang bisa memfondasi itu semua gitu. Nah, sekarang kalau kita membicarakan soal prakteknya, gimana dong kita berdamai dengan
inner child yang terluka ini gitu. Ada banyak cara kita bisa customize, kita bisa adjust dengan kebutuhan kita gitu. Mungkin yang inner child-nya terluka dengan teman-teman SD-nya akan berbeda dengan orang yang inner child-nya terluka dengan mamahnya, kan gitu. Ada yang inner child-nya terluka dengan misalnya stranger yang melakukan sexual abuse gitu, akan berbeda dengan cara penyembuhan seorang yang dilakukan oleh keluarga sendiri misalnya sexual abuse-nya. Jadi itu customize, setiap dari kita membutuhkan waktu dan usaha dan effort dan willingness untuk bisa mau memproses itu semua secara komprehensif gitu ya. Nah, yang pertama mungkin yang secara general aja, tapi tetap dibutuhkan sebuah proses yang mendetail setelah ini, maksudnya secara personal masing-masing kita gitu ya. Ini secara general aku akan bahas. Jadi aku akan membahas tiga hal yang mudah-mudahan ini bisa dipraktekkan langsung dan teman-teman juga merasa bisa setidaknya bisa tahulah initial prosesnya gitu, proses awalnya. Yang pertama yaitu admit what hurts you. Kita harus mengakui apa yang menjadi alasan di balik luka kita gitu ya. Kadang ada anak yang merasa bahwa keluarganya itu sudah membiayai hidupnya dengan luar biasa, ayah ibunya sepertinya baik-baik aja gitu. Mereka akan mengalami kesulitan untuk mengakui bahwa ayah ibu mereka adalah sumber luka mereka. Jadi mereka akan menutup mata gitu. Enggak, my mom and dad is great gitu. Mereka nggak pernah marahin aku, mereka nggak pernah abuse aku gitu. Mereka memberikan aku uang jajan cukup gitu. Jadi seolah-olah hal yang tidak mereka lakukan itu seperti seolah-olah hilang, seolah-olah bisa dimaafkan, gitu. Jadi untuk supaya kita bisa deal sama luka yang dibuat sama seseorang yang mungkin terasa berat untuk kita akui, kita harus akui dulu gitu bahwa oh ya udah memang mamaku melukai aku, oh memang papaku nih aku sayang banget sama papa sayang banget sama aku, tapi the fact is I'm hurt gitu because of him. Aku terluka karena orang tuaku, aku terluka karena keluarga aku seperti ini gitu. Aku terluka karena teman-temanku yang deket banget ini tuh ternyata kayak begini gitu. Meskipun mereka sudah setia gitu temenan dari SD sampai SMA, tapi dulu SD mereka bully, I have to admit kalau mereka adalah alasan aku terluka hari ini. Gitu. Jadi admit what hurts you is like the first step of everything. Jadi mengakui bahwa memang luka ini ada, bahwa luka ini exist, itu bisa membuka ke proses selanjutnya. Karena you cannot heal what you didn't admit. Kamu nggak bisa menyembuhkan sakit yang tidak kamu akui. Gitu ya. Nah yang kedua, talk to your inner child. Yang tadi sebelumnya kita udah coba untuk bisa ngomongin sama anak kecil itu gitu. Anak kecil yang di dalam kita itu apa sih yang mereka rasain gitu. Waktu kejadian misalnya ya, aku ambil contoh dari yang tadi udah sharing gitu ya. Aku merasa tertolak gitu karena misalnya tadi ada yang cerita bahwa sebenarnya aku tidak diinginkan. Nah, tanya anak kecil itu gitu bahwa hey, kamu merasa ditolak ya gitu. Kamu validasi gitu. Kamu validasi apa yang kamu pasti dulu kamu ngerasa bahwa kayak hidup kamu itu cuman accident. Kamu hidupnya nggak diperhitungkan, kamu hidupnya nggak diakui gitu, dan itu pasti sakit, dan itu pasti tidak menyenangkan, dan itu pasti berat. I see you, I feel you, gitu. Jadi kita bicara sama anak kecil itu yang ada di dalam kita karena anak kecil ini tidak mendapatkan comfort dan strength yang dia butuhkan saat itu. Oke, does it make sense? Oke, jadi anak kecil yang dulu menghadapi luka itu tidak menerima comfort, tidak menerima penghiburan, tidak menerima pendampingan, tidak mengalami keamanan, rasa nyaman gitu setelah dia mengalami luka itu, sehingga dia harus bring that pain like the whole time sampai dia dewasa gitu loh, gitu kan? Jadi kan painful gitu, sakit, berat. Gitu. Jadi kita kalau ahli sih mengatakan ya, maksudnya the expert say katanya
it's good spare 5 to 7 minutes every day, setiap hari, 5 to 7 minutes, mungkin sebelum tidur, mungkin habis devotion. Kayak habis devotion kita ngobrol sama Tuhan, setelah itu baru kita ngobrol sama diri kita sendiri, sama the inner child inside us gitu. Jadi setelah ngobrol Tuhan gini, baru kita ajak ngobrol si anak kecil yang ada di dalam kita. Gimana hari ini? Apakah melihat orang berantem masih membuat kamu cemas? Apakah melihat misalnya laki-laki bikin kamu masih gemeteran gitu? Jadi apakah mengingatkan kamu sama kejadian yang waktu itu kah gitu kan? Jadi diajak ngobrol. Karena anak kecil itu dipaksa diem gitu ya. Makanya kenapa dia terus-terusan ada di situ gitu, tidak bisa bertumbuh bersama menjadi dewasa gitu. Nah, yang ketiga, ini lucu namanya, tapi actually it's very powerful. Namanya, ini sebuah teknik diambil dari Hawaiian words, yaitu Ho'oponopono techniques. Oke. Gimana Kak Ica? Ho'oponopono. Benar nggak? Oke, aku akan share sebentar. Ho'oponopono techniques. Dari Hawaiian words. Hawaiian words. Jadi ini dari Hawaiian words, artinya to make things right. Jadi konsep utamanya adalah setting things right and put things in order. Jadi ini sebenarnya di sebuah term yang mana bisa dilakukan dan kita bisa melakukannya, menganggapnya sebagai sebuah prayer dan also practice yang basically konsep utamanya adalah sebuah forgiveness. And it is a powerful way to give you or to give us a clean slate. Gitu. Nah, Ho'oponopono teknik ini adalah sebuah perwakilan lah, sebuah representatif dari repentance, forgiveness, gratitude, and love. Oke, jadi ada pertobatan di situ, ada pengampunan, ada rasa syukur dan ada cinta di situ. Oke, nah untuk supaya bisa kasih idea about how it works, mungkin supaya bisa kita praktekin di rumah, I will give you example tentang how can we do this practice, this teknik ya. Mungkin aku bisa minta kalian juga untuk supaya mengambil waktu sejenak juga buat kalian menyiapkan sesuatu yang bisa kalian bilang terhadap inner child kalian yang ada di dalam gitu ya. Kayak tadi disebutkan, it's about repentance, forgiveness, gratitude, and also love. Jadi it's all about I'm sorry, forgive me, thank you, and also I love you. Oke. Jadi ini adalah key point dari si teknik ini gitu ya. Nah, mungkin sekarang aku bisa ngajak kita semua di sini untuk bisa melihat contohnya supaya kita bisa praktekin. Nah, mungkin kalau kalian butuh yang lagi on, mungkin mau off juga nggak apa-apa, tapi I want you guys to take some moment untuk bisa mempraktekkan ini juga ke dalam diri kalian sendiri, gitu ya. So, do whatever you can do to make yourself comfortable. Boleh tutup mata, boleh ambil kertas, boleh whatever, as long as you are comfortable. Dan aku akan tunjukin bagaimana aplikasinya, ya. Ini ada contohnya. Di badai langit biru, kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Dear Yoyo, I'm sorry karena waktu dulu untuk bisa merasa bahagia, kamu harus mencarinya di tempat yang salah. I'm sorry
Karena untuk bisa merasa diterima dan diakui, kamu harus melakukan hal-hal yang seharusnya tidak kamu lakukan. And I'm sorry karena kamu harus lebih mementingkan dan mendengarkan orang lain daripada orang tua kamu sendiri. But please forgive me karena hal-hal yang kamu lakukan dulu akhirnya kamu merasa berat dan menyesal untuk menjalani kehidupan yang sekarang. Please forgive me karena masa lalu yang kamu lalui dulu membuat kamu kehilangan banyak kesempatan yang harusnya bisa dilakukan di saat sekarang ini. But thank you ya, karena kamu tetap berusaha bertumbuh dengan baik dan bertahan sampai sekarang. And terima kasih ya Yok, karena kamu juga mau belajar melakukan hal-hal baru sekarang ini. Sekarang kamu sudah menjadi pribadi yang totally berbeda dari masa lalu kamu yang pernah kamu jalani. So thank you and I love you ya. Dear younger me, I am sorry kalau dulu kamu harus mengalami hal itu sendirian dan nggak ada yang notice dan nggak bisa bantu. Terus I am sorry kalau dulu kamu nggak tahu harus cerita ke siapa tentang hal ini karena malu dan memendamnya sendirian. I am sorry ketika kamu trying so hard to open up ke mama, tapi respon mamahnya biasa aja dan nggak nganggap hal ini serius. Forgive me karena dalam masa kamu tumbuh, kamu harus melewati masa-masa yang berat dan bear it alone dan gak terbuka sama orang lain. Forgive me kalau I'm trying to forget tentang semuanya itu, padahal itu meninggalkan luka yang dalam sama kamu. Forgive me kalau aku selalu merasa malu sama kamu karena kejadian itu dan jadi sering blame yourself. Forgive me kalau selama ini jadinya I never love you. Thank you banget karena selama ini kamu bisa bertahan dan masih sehat sampai sekarang. Thank you karena kamu udah berani open up untuk hal ini ke beberapa orang yang kamu percaya. Thank you karena kamu udah bisa memaafkan diri sendiri dan menerima kamu apa adanya dan berusaha love yourself. Remember, it's not your fault. Don't be hard on yourself. I love you, Tok. Mungkin buat penutup sharing aku hari ini, jadi itu tadi yang bisa di-share soal teknik yang tadi ya, teknik untuk I'm sorry, forgive me, dan juga gratitude, thank you, dan juga I love you. Jadi itu 4 kata yang sangat powerful yang sebenarnya itu bisa mengubah seseorang, terutama diri kita sendiri yang ada di dalam. Jadi sebenarnya practice ini sudah pernah sudah bisa dibuktikan waktu itu di dalam sebuah settingan di rumah sakit yang menampung para penjahat dengan mental issue, psikopat gitulah ya. Nah, dokternya ini akhirnya menerapkan teknik ini, jadi mereka setiap hari itu mengucapkan kalimat itu. Jadi I'm sorry karena kamu harus melihat itu. I'm sorry karena dulu kamu harus ngalamin itu. I'm sorry karena kebutuhan hidup misalnya yang berat kamu harus mencuri. I'm sorry karena dunia ini tidak ramah buat kamu sehingga kamu harus jatuh dalam berbagai macam percobaan. Please forgive me karena kamu ternyata mengambil jalan yang salah dan segala macam. Terus thank you juga karena kamu sudah bertahan hidup. And I love you. Jadi selama berbulan-bulan mereka terus menerapkan teknik ini dan dari 3 bulan itu sudah ada hasil yang sangat signifikan karena hampir semua para pasiennya itu akhirnya bisa lepas dari borgol gitu, bisa lepas dari rantai gitu. Karena sebelumnya mereka sangat agresif, mereka sangat
keras gitu ya. Tapi setelah 3 bulan terus menerapkan teknik, akhirnya lama-lama mereka melunak. Mereka nggak perlu lagi pakai borgol. Yang tadinya minum obat sangat intens, terus bisa mengurangi dosisnya dan segala macam. Jadi I hope it can help us too, bahwa sebenarnya kata-kata itu adalah kata-kata yang pengen didengarkan sama si anak kecil yang ada di dalam diri kita. Karena that child went through so much in order for you today to survive. Jadi ada anak kecil yang menahan seluruh luka, seluruh beban, seluruh kepahitan itu supaya kamu yang hari ini di dewasa ini bisa menjadi kamu yang sekarang gitu. Kamu yang bisa melewati segala pencobaan, bisa melewati segala struggle dan segala tantangan hidup gitu. Ada anak kecil yang mensupport kamu di dalam. Gitu ya. Di dalam kamu, di dalam kita semua ini ada inner child yang needs our guidance, needs our caring, needs our love gitu. Let the child hear all the words that they want to hear. Mungkin dulu nggak ada yang pernah bilang anak kecil ini doing a good job. Mungkin dulu waktu dia kecil, waktu ngelihat papa mamanya berantem, nggak ada yang ngasih tahu dia bahwa papa mamanya baik-baik aja. Jadi dia harus menginterpretasi bahwa oh my family is broken. Dan dia bawa kecemasan itu sampai dia dewasa. Gitu. Anak kecil itu nggak pernah dengar bahwa meskipun kamu tidak juara, meskipun kamu tidak mendapat prestasi yang terbaik, tapi you are still worthy. You are still worth the love. Gitu. Meskipun anak kecil ini tidak mendapatkan kelemah lembutan dari keluarganya gitu, tapi dia bisa growing up gitu untuk terus bertahan akhirnya menjadi dewasa yang keras. Itu karena dulu ada anak kecil yang tidak menerima kelemah lembutan. Kalau ada dewasa yang hari ini cemas, ketakutan, karena dulu ada anak kecil yang harus melihat begitu banyak ketakutan-ketakutan yang harus di-handle sendirian. Jadi mari kita berbaik hati sama si sosok anak kecil ini, supaya si anak kecil ini tidak mengganggu keseharian kita di dewasa ini. Ketika kita yang dewasa ini menghadapi masalah, menghadapi tantangan, respon kita bukan lagi si anak kecil. Bukan anak kecil itu yang keluar. Jadi kita menjadi dewasa yang orisinil, menjadi orang dewasa yang aware, dewasa yang melihat bahwa realita adalah realita dan bukan traumaku, bukan pengalaman pahitku, bukan orang tuaku, bukan keluargaku, bukan penolakanku. Gitu. Untuk menutupnya, aku akan sharing. Iya, Feli, mau ngomong sesuatu? Oh, enggak sih. Cuman ternyata daripada dipikirin deep banget ya Kak Ica. Iya, memang sedih itu. I will share this Bible verse untuk close. Mungkin sharing kita sebelum nanti kita ada pertanyaan-pertanyaan ya, Fel. Dari Mazmur 139 ayat 13 sampai 14. For you form my inward parts, you knit me together in my mother's womb. I praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works, my soul knows it very well. Mungkin untuk sharing something that is more personal for me, ayat ini mungkin yang membuat aku bisa bertahan sampai hari ini, ya, di saat memories of my inner child is so overwhelming. Waktu aku harus benar-benar dealing dengan memories yang akhirnya keluar meluap-luap gitu, karena aku bertanya kan mana nih yang mau diingat. Akhirnya keluar ingatan yang saya pikir udah lupa gitu, saya pikir udah oke-oke aja. Nah, tapi ternyata ketika kenangan itu keluar dan akhirnya meluap dan akhirnya aku nggak bisa handle, I don't know what to do with all these memories, with all this trauma. Aku nggak tahu
and this Bible verse come and save me. Bahwa ternyata luka-luka itu yang membuat I'm broken into pieces gitu ya, yang membuatku berantakan segala macam gitu. Karena inner child yang begitu broken, begitu wounded, begitu injured lah istilahnya, inner child yang sangat terluka oleh karena ketidaktahuan orang tuaku untuk bisa menjadi orang tua yang baik saat itu. Saat itu mereka masih muda, jadi mereka melakukan kesalahan dan akhirnya aku mengingat itu gitu, dan akhirnya itu yang membuat aku bertumbuh menjadi orang yang akan terus mencemaskan orang lain, yang akan terus mencemaskan apa kata orang, apa yang orang lihat tentang aku, apa yang aku takut ditinggal, aku takut orang lain akan membuang gitu, fear of abandonment. I'm so scared that my friends will abandon me. I'm so scared kalau aku tidak bisa fulfill people expectation gitu. Jadi I grow up as a adult yang selalu worry a lot tentang acceptance. Karena I feel like when I was a kid, when I was small, ketika aku masih kecil saat itu, I have to see my parents. Aku harus melihat orang tuaku melakukan hal-hal yang membuat aku merasa tidak diterima, gitu kan? Gitu. Jadi sepanjang pertumbuhan, aku terus bertanya-tanya bahwa apakah aku worth it untuk bisa menjadi seorang yang utuh, gitu. Sampai until some point di mana semuanya sangat overwhelming, dan membaca firman ini itu sungguh sangat membebaskan aku karena Tuhan mengingatkan bahwa hargaku itu sangat mahal. Karena Tuhan sendiri yang menenun aku waktu aku masih di kandungan ibuku. Jadi sebelum ada inner child sekalipun, aku sudah berharga di mata Tuhan karena Dia sendiri yang menenun aku. Dan God Himself udah bilang bahwa I am fearfully and wonderfully made. Jadi aku adalah pekerjaannya Tuhan, aku adalah produknya Tuhan, dan apa yang dilakukan orang-orang di sekitarku, apa yang dilakukan orang-orang dekat atau society, the world, whatever, yang rasanya membuat kita bertanya-tanya tentang identitas dan harga kita, itu semua tiba-tiba menjadi tidak ada artinya ketika kita mengingat kembali bahwa Tuhan yang menciptakan kita itu, Dia benar-benar serius waktu kita menciptakan Dia, waktu Dia menciptakan kita. Dan ya firman ini yang menyelamatkan aku. Jadi ketika kita sadar bahwa memang inner child kita terluka, inner child kita memang butuh pertolongan, sangat terluka parah, please make sure that you will find the help from the right place. Oke, jadi kalau kita merasa bahwa memang dewasa ini aku menjadi pribadi yang tidak sehat, memiliki begitu banyak perilaku-perilaku yang merugikan aku, merugikan orang lain, please do something about it. Jangan dibawa jauh-jauh lagi gitu. Karena dengan mempunyai awareness sekarang ini harusnya membuat kita menjadi melakukan pekerjaan yang bisa menyelamatkan our own inner child supaya kita menjadi dewasa yang lebih maksimal, dewasa yang lebih aware, dewasa yang lebih otentik lagi gitu. Bukan si anak kecil itu lagi. Gitu ya. Jadi I hope, I'm wishing everyone untuk bisa menemukan sebuah tempat, sebuah pelukan, sebuah hadirat yang aku tahu, I'm sure itu cuma bisa didapat dari Tuhan, didapat dari Yesus sendiri, dengan cintanya, dengan penerimaannya, dengan anugerahnya, supaya inner child kita bisa kembali utuh, dan kita bisa menjadi pribadi yang utuh juga. Oke, terima kasih. Wow, thank you so much Kak Isa for the sharing. Memberkati sekali dan bikin jadi ada bawang di mana-mana ya Kak Isa. Sekarang lagi menenangkan diri, kita bakal ada sesi Q&A. Kalau teman-teman ada pertanyaan yang masih pengen ditanyain,
boleh ketik pertanyaannya di link yang udah di-share sama Ko Kevin di chat ya. Kalau misalnya ada yang nggak dapet, boleh chat Ko Kevin. Ko Kevin itu yang di IC Korea ya guys. Boleh chat Ko Kevin, terus minta linknya ke Ko Kevin ya. Nah, Kak Ica, apakah Kak Ica sudah siap untuk sesi Q&A-nya? Untuk apa? Kan kita break dulu, boleh nggak? Oh, oke. Ya. Oke. Kalau gitu kita break bentar ya. Iya, biar teman-teman juga mungkin minum dulu, mungkin ke toilet dulu. Mari kita sambut kembali artis kita malam ini. Oh iya, benar. Kaulah penulis hidupku, kau membuat segalanya baru. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Ku dicipta untukmu, untuk membawa harum namamu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu, mengasihimu selalu dengan senap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Kau memahami hatiku, hanya kau yang mengertiku selalu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku, sampai akhir hayatku, sampai akhir hayatku. Asik. Mantap. Ko Edu, terima kasih atas pengiringan lagunya. Nah, sekarang mumpung waktu kita juga yang udah makin terbatas, langsung masuk ke sesi Q&A aja nggak apa-apa ya Kak Ica ya? Oke.
Nah, jadi pertanyaan pertama. Ini mungkin pertanyaannya yang tadi kayaknya dia ngirim sebelum kita ngebahas ini deh gitu. Tapi mungkin kalau Kak Ica mau briefly jelasin lagi juga nggak apa-apa atau ya gimana. Pertama-tama aku bacain dulu ya. Jadi pertanyaan pertama itu, how possible is that the cause of inner child could be someone outside of the family, such as complete stranger. Jadi yang nyebabin inner child ini bisa di luar family apa enggak gitu. Ya tadi kita udah nyinggung dikit ya Kak Ica ya. Iya, possible banget. The cause-nya bisa someone from outside the family, bisa kan bisa dari completely stranger, ya for example ya kayak victim of rape gitu, atau victim of perampokan, atau victim of accident gitu di jalan misalkan, atau ya dari teman-teman di sekolah gitu. Jadi nggak harus dari family, semua external factor yang ada di luar itu bisa menjadi possibilities yang bisa mempengaruhi kita. Oke. Kalau gitu masuk ke pertanyaan yang kedua. Maaf ya ini agak ngebut karena waktunya yang udah mulai terbatas, tapi tetap chill, tenang. Jadi pertanyaan yang kedua adalah, apakah inner child ini bisa jadi dewasa seiring berjalannya waktu? Mungkin secara ini kali ya, secara pemikiran gitu kali ya mungkin maksudnya. Apakah bisa menjadi dewasa, mature gitu, seiring berjalannya waktu? Kalau aku tadi kayaknya disconnected. Oh ya, gak apa-apa banget. Aku bacain lagi ya Kak Ica. Jadi pertanyaan kedua adalah, apakah inner child ini bisa jadi dewasa seiring berjalannya waktu? Mungkin maksudnya dia di sini gitu mungkin kali ya, apakah Iya. bisa lebih mature gitu seiring berjalan? Kalau inner child, konsepnya inner child itu sebenarnya semua orang punya anak kecil di dalam gitu kan tadi ya. Tapi anak kecil itu yang akhirnya mempengaruhi behavior dewasa itu yang perlu disoroti gitu. Jadi kalau misalkan pertanyaannya apakah bisa dewasa seiring berjalannya waktu, the inner child still there, tapi kita bisa menjadi dewasa. Kitanya yang dewasa sekarang bisa menjadi dewasa yang otentik. Tadi kayak aku bilang bahwa segala respon kita, segala decision kita, segala perilaku kita itu mencerminkan kedewasaan kita di hari ini. Bukan lagi mencerminkan si anak kecil yang ada di dalam kita. Anak kecil itu belum tentu selalu terluka ya. Maksudnya kayak tadi aku bilang, nggak selalu broken, nggak selalu wounded, tapi at least when she is safe, when he is safe, itu tidak akan mempengaruhi perilaku kita di dewasa ini. Gitu. Kalau gitu masih berkaitan sama pertanyaan yang tadi ya Kak Ica ya. Apakah inner child ini kan jatuhnya kayak ada suatu hal yang nyangkut gitu lah ya istilahnya di dalam diri kita gitu ya kan. Apakah ini tuh bisa diselesaikan sampai tuntas gitu? Jadi misalnya kayak bikin inner child kita jadi happy lagi gitu misalnya dan lain sebagainya. Atau sebenarnya kayak gak selesai gak apa-apa as long as kita udah ngerti cara kita deal with our inner child gimana and then just go with it aja udah cukup gitu loh misalnya. Iya betul. Betul poinnya tadi bahwa kita bukan tujuan utama kita bukan menghilangkan si inner child, karena inner child will always be there, ya kan? Itu akan menjadi part of us like for the rest of our life. Gitu. Tapi kayak tadi Feli udah mention bahwa yang penting bahwa si anak kecil itu tidak lagi yang menentukan lah gitu, yang menentukan atau yang mengambil kendali di masa dewasa kita. Jadi pernah kan melihat orang dewasa yang kayak anak-anak banyak banget. Nah itu jadi kita harus menjadi dewasa. Ya jadi inner child yang yang safe gitu adalah ketika kita bisa berperilaku seperti umur kita, berperilaku seperti orang dewasa. Wow, oke. Kalau gitu lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Apakah semua orang pasti punya inner child? Kalau diri saya menganggap saya tidak ada inner child, apakah itu juga a problem?
Hmm, kayaknya selama semua orang punya masa kecil, berarti punya inner child, ya. Jadi inner child kan part of our past, bagian dari masa lalu, bagian dari masa kecil kita gitu. Jadi mungkin bukan kamu tidak punya inner child, tapi kalau yang aku bisa sensing dan aku harapkan ini adalah jawabannya adalah karena mungkin dulu masa kecilnya itu baik, masa kecilnya itu bahagia, masa kecilnya itu feel secure, feel loved by the family, sehingga dewasanya ini dia merasa bahwa tidak ada kenangan di masa lalu yang akhirnya mempengaruhi masa kini gitu. Jadi mungkin bukan nggak ada inner child-nya, tapi karena your inner child is okay, jadi dewasa yang sekarang you don't think that problem yang ada di hari, bukan berarti dewasanya nggak ada problem ya, mungkin dewasa ini ada problem dengan kerjaan, dengan apa, tapi responnya, reaksinya terhadap masalah itu bukan seperti anak kecil gitu. Berarti kalau konteksnya ini si teman yang satu ini tuh berarti dia inner child itu bukan terluka tapi terbahagia gitu ya Kak Ica ya? Ya, bisa. Nah, kalau gitu lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Kalau waktu kecil pernah ada luka karena orang tua, tapi udah memaafkan nih konteksnya ya Kak Ica. Tapi kadang masih bisa explode gitu emotionnya, dan itu lead jadi berantem sama ortu. Dan kadang tuh suka dibawa-bawa gitu masa lalunya kalau misalnya lagi berantem gitu ya kan. Is there any way untuk kontrol hal ini, atau apa jangan-jangan karena emang dirinya sendiri gitu loh yang katanya udah memaafkan tapi belum memaafkan gitu sebenarnya. Oke, I see. Jadi perasaannya udah memaafkan, rasa-rasanya udah maafin, tapi bisa emotion explode yang bisa bikin berantem sama orang tua yang bawa masa lalu. Sebenarnya gini, kayak kalau kita berantem sama orang tua nggak melulu karena inner child sih. Maksudnya kayak kita nih misalnya ya sama orang tua kayak bilang jangan pulang malam. Terus kita bilang ya kan ada gini. Itu kan sebenarnya komunikasi, way of communication between parents dan child gitu kan. Nah, tapi ketika emosinya meledak, menjadi berlebihan dan akhirnya bawa-bawa masa lalu, berarti ya mungkin memang ada yang tidak selesai waktu dulunya gitu. Kenapa misalnya masalah yang ada di masa sekarang, kenapa harus dibawa-bawa lagi, bawa masa lalunya? Kan berarti masa lalunya belum selesai, makanya kenapa harus dibawa-bawa lagi, kan gitu. Jadi ya mungkin bisa direfleksikan bahwa permintaan maksudnya forgiveness-nya itu memang benar-benar completely atau memang masih tergantung situasi gitu ya. Dan mungkin aku bisa bilang, apalagi kalau ini berkaitan dengan orang tua, meski kita sudah memaafkan sekali dengan apa yang sudah dilakukan masa lalu, karena kita akan masih terus tetap tinggal dengan mereka, kita akan terus riskan dengan konflik-konflik baru yang akhirnya mengingatkan kita sama masa lalu. Karena kita masih hidup bersama, masih hidup berdampingan. Gitu. Jadi sebenarnya untuk kayak gitu ya balik lagi kayak aku bilang, refleksikan dulu bahwa memang apakah ada luka yang memang belum selesai sama orang tua, dan apakah kamu sudah selesai dengan dirimu gitu loh. Bisa nggak konflik yang terjadi hari ini itu diselesaikan dengan cara hari ini gitu loh, bahwa kalau memang ada disagreement, ada perbedaan pendapat, ada konflik, ya memang itu adalah permasalahan di hari ini gitu loh. Jadi jangan lagi kamu mengingat lagi gitu loh masalah yang misalkan udah 20 tahun lalu gitu, 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu gitu. Tapi fokus kepada masalah hari ininya gitu, present time-nya gitu. Kalau kamu masih terbawa-bawa dengan yang luka 5 tahun lalu, ya berarti mungkin kamu masih butuh waktu untuk benar-benar bisa melepaskan pengampunan di 5 tahun yang lalu lah, itu gitu misalnya gitu. Balik lagi ya Kak Ica ya, butuh waktu untuk heal. Iya, apalagi kalau kita masih tinggal bersama. Wow. Oke, 2 pertanyaan terakhir kali ya Kak Ica ya kalau boleh. Pertanyaan selanjutnya ini
mungkin lebih ke ini ya, tentang inner child ini kan tadi kita sempat nyinggung kalau misalnya dia tuh secara mentally dan physically gitu kan efek. Ini dari aku sih kayak curious aja gitu. Mungkin nggak ya kalau misalnya dulu misalnya nih karena dia demam panggung gitu, terus dia misalnya jadi kayak deg-degan, terus misalnya dia jadi gigit-gigit kuku gitu misalnya gitu kan. Terus jadinya kebiasaan itu tuh terbawa gitu loh. Kayak apakah itu mungkin nggak ya, maksudnya bisa diekspresin gitu loh lewat kayak apa tuh namanya, lewat perilaku gitu sampai sekarang ini gitu misalnya. Gimana, Vel? Sorry, ulang. Ya jadi misalnya nih kan inner child kita dulu yang terluka gitu kan, misalnya kayak tadi Kak Ica ngomongin soal parfum gitu-gitu kan. Terus misalnya tiap kali dia cium parfum dia tutup hidung gitu misalnya gitu kan. Terus sekarang misalnya tiap kali cium parfum terus keingat, terus dia jadi ikutan tutup hidung. Oh ya, berarti balik lagi gitu ya jatuhnya ya Kak Ica ya. Jadinya kayak yang tadi Kak Ica bilang ini ya, apa tuh namanya, physical response itu. Ya. Jadi pertanyaannya? Oh, nggak apa-apa. Tadi aku mau nanya ini sih, maksudnya bisa diekspresiin secara perilaku atau enggak gitu lah. Oh, ya. Maksudnya kalau mau dalam proses pemulihannya gitu ya? Iya. Nah, iya, oke. Jadi misalnya kayak tadi kalau ada parfum Axe terus dia tiba-tiba gemeter. Kalau misalkan dia disuruh ke depan panggung dia gemetar, misalkan terus keringat dingin dan segala macam. Itu karena mengingatkan sama misalkan masa lalunya gitu ya. Nah, sebenarnya dalam proses pemulihannya bukan berarti kamu akhirnya menjadi ketika kita sudah selesaikan proses traumanya itu, which is yang takes a lot of courage, a lot of process, tapi bisa memungkinkan bahwa ketika orang itu mencium bau parfum itu, dia teringat masa lalunya, tapi dia bisa mengontrol reaksinya. Dia bisa merasa bahwa meskipun parfum ini sama, tapi ini bukan pelakunya. Gitu loh. Jadi itu sebenarnya bisa dibilang goals-nya lah. Goals-nya seseorang yang mengalami trauma, itu bisa merdeka. Bisa freedom, bisa free dari efek dari trauma itu gitu, bukan completely lupa tapi bisa menjalani hidupnya seperti orang yang bisa berfungsi dengan baik gitu. Ketika dia mencium parfum itu dia tidak lagi ketakutan, dia akan ingat peristiwa itu tapi itu tidak lagi membuat dia takut, dia tidak membuat cemas karena dia sudah mempunyai awareness bahwa parfum ini tidak mewakili si pelaku gitu. Kalau misalkan lagi disuruh panggung, disuruh maju ke depan gitu, untuk speech gitu misalnya, dan dia gemetar gitu, mengingat dulu masa kecilnya dia pernah dipermalukan di depan sekolah gitu, di depan kelas. Nah sekarang begitu dia memulihkan proses inner child-nya, dia bisa maju ke depan, bisa dengan gemetar, tapi itu tidak menghentikan dia untuk tampil di depan. Tapi dia bisa memanage, dia bisa mengontrol, mengolah kecemasannya, mengolah nervousnya, sehingga dia bisa memiliki respon yang memang dibutuhkan di usia dewasanya. Begitu. Jadi bukan melupakan trauma, tapi bisa memanage dampak dari traumanya. Does it make sense? Iya. Ini enggak? Susah dicerna nggak? Jatuhnya jadi ini nggak sih, kita mau manage respon kita kali ya gitu Kak Ica? Right. Ya, makanya tadi aku juga mention bahwa memanage dampak dari traumanya, dampaknya, responnya kita, bukan melupakan. It will be impossible untuk melupakan hal-hal yang buruk itu kan. Ya sih Kak Ica, apalagi yang udah membekas ya. Oke, jadi pertanyaan terakhir Kak Ica sekaligus menutup podcast kita hari ini. How can we sebagai garam dan terang yang dikirim Tuhan ke dunia, Azek, untuk bisa berkontribusi dengan society, maksudnya kayak gimana ya caranya biar kita bisa nemenin orang lain gitu loh, yang mereka masing-masing deal with inner child-nya masing-masing gitu. Yeah, that's a good question. Mungkin dengan kita sendiri punya awareness bahwa setiap orang dealing with their own inner child, sehingga kita
tidak berekspektasi ketinggian sama orang, bahwa they have to be perfect, they have to be kind, they have to be like friendly, they have to help you all the time. Sebenarnya dengan mengurangi ekspektasi kita terhadap orang bahwa orang itu harus baik-baik aja, itu sebenarnya kita juga sudah menjadi bagian untuk bisa berpartisipasi dalam pemulihan seseorang, gitu kan. Jadi ketika orang behavior-nya sangat meresahkan gitu ya, meresahkan publik gitu misalkan. Nah, kita mulai berempati gitu. Oh, berarti mungkin she went through so much in her childhood gitu. Mungkin kenapa dia bisa sejulit ini? Oh ya mungkin karena dulu kayak gini-gini. Mungkin dia masa lalunya berat. Mungkin akhirnya kita jadi mengerti, kita jadi lebih berempati, kita jadi lebih punya hati untuk memahami, kita jadi lebih punya hati untuk mendoakan mereka gitu. Kita punya hati untuk menemani. Itu semua yang bisa kita lakukan untuk berpartisipasi dalam pemulihan seseorang gitu ya. Wow, thank you so much Kak Ica for today. Kak Ica punya any closing statement mungkin yang Kak Ica mau share buat kita selagi untuk menutup podcast kita pada malam hari ini? Ya, kayak dari tadi aku kalimatnya hampir closing terus ya, tapi ngomong mulu. Maaf ya guys. Gak apa-apa. Ya, oke. Sebenarnya aku tadi kayak kepikiran ini sih dari persiapan ini di last minute gitu ya. Tuhan gimana dong kalau seseorang itu punya inner child yang sangat nggak tertolong gitu, yang the pain is so deep gitu, so severe. Misalkan ya membayangkan korban raping gitu kan, itu harus seperti apa pemulihannya? It's impossible gitu untuk bisa get well dengan itu. Misalkan korban orang tua yang keras di rumah, orang tua yang mendidiknya dengan keras, orang tua yang penuh ekspektasi, anak korban perceraian, gimana nyembuhin inner child kayak gitu kan. Jadi kayak it's painful for me to imagine those kind of things. Jadi mempersiapkan ini memang akhirnya membantu aku juga untuk remind myself again untuk melihat orang-orang di sekitar yang juga struggle gitu. Nah, tapi tadi kayak pas lagi berpikir gitu ya. Kayak Tuhan memberi sebuah comfort, sebuah strength gitu bahwa before inner child, we are all a sinner. Jadi before inner child, there is a sinner. And we are all a sinner. Dan Tuhan sudah menyelesaikan problem utama kita as a sinner, jadi nggak ada inner child yang terlalu terluka untuk tidak bisa Tuhan sembuhkan. Karena Tuhan sudah sembuhkan penyakit terbesar kita sebagai a sinner. Jadi kita semua yang di sini mungkin merasa bahwa lukamu terlalu besar, lukamu terlalu dalam, orang tuamu terlalu mengecewakan, hidupmu terlalu berat, perilakumu terlalu tidak sehat saat ini gitu ya. Mari kita mengingat lagi bahwa Tuhan sudah selesaikan di kayu salib, bahkan nggak hanya inner child kita, tapi justru kita sebagai seorang sinner. Gitu. Jadi semoga itu bisa menjadi sebuah pengharapan buat kita semua di sini, bahwa inner child kita yang terluka itu bisa tetap membawa sebuah purpose yang baik ketika kita mau membawanya kepada Tuhan. Gitu. Jadi serahkan luka-luka itu dari masa lalu, dari masa kecilmu, masa remajamu, masa-masa kuliah mungkin, atau masa kapanpun di masa lalu, serahin aja sama Tuhan. Dan bersama dengan Dia, bersama dengan anugerahnya, kita lewatin satu-satu. Amin. Wow, thank you so much Kak Ica for today.